menceritakan tentang pemuda bernama Kufa di mana dirinya merupakan assassin terkuat yang menyamar sebagai guru biasa pada akademi sihir. Jika Kufa dibuat marah, maka ia tidak segan mengeluarkan kekuatan sejati berupa energi perak yang mampu membekukan segalanya, mirip Ragna Crimson. Lantas, kenapa assassin terkuat yang mampu meratakan musuh dalam hitungan detik justru menyamar sebagai seorang guru biasa? Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Assassin's Pride. Cerita dimulai ketika Kufa pergi ke kota Flandor untuk menjalankan sebuah misi. Misi tersebut yakni menyelidiki kebenaran mengenai Melida Angel, apakah dia merupakan keturunan asli dari keluarga Angel atau anak hasil dari perselingkuhan. Jika terbukti bukan keturunan murni, Kufa diperintahkan untuk memusnahkan Melida atas perintah dari guild bernama White Knight, lebih tepatnya atas perintah dari Lord Modriv selaku kepala keluarga Angel saat ini. Sesampai di kota Flandor, tidak sengaja Kufa berpapasan dengan Rossetti yang juga merupakan guru pada akademi. Tek berjalan ke sana kemari hingga sampailah Kufa di kediaman Melida. Mengejutkan, begitu masuk Kufa mendapati seorang wanita berambut pirang yang berdiri di atas balkon. Terkejut karena hembusan angin membuat wanita itu terjatuh dari lantai 2. Beruntung dengan kecepatan cahaya Kufa berhasil menyelamatkan wanita itu. Memperkenalkan diri, dia bernama Melida Angel selaku seorang murid yang menjadi target. Alasan kenapa kepala keluarga curiga karena hingga saat ini Melida belum membangkitkan mana sihir berpikir bahwa ibunya bernama Meliona memiliki hubungan gelap dengan tukang kebun rumah. Bukan tanpa dasar karena Elise Angel selaku saudara telah membangkitkan mana dan mendapatkan kelas sebagai paladin, kelas paling tinggi di antara kelas lain. Sebagai akibat tidak memiliki energi mana menyebabkan berbagai rumor buruk, bahkan Nerva selaku teman kelas selalu membuli Melida. Setelah mengamati selama 1 hari, Kufa berspekulasi bahwa Melida tidak mewarisi bakat dari keluarga Angel. Dengan kata lain, Kufa harus memusnahkan Melida karena kemungkinan besar dia tidak memiliki darah bangsawan. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Kufa akan menggunakan metode racun yang merupakan salah satu teknik para assassin. Sial, sesampai di kamar Kufa tidak dapat menemukan Melida. Berpindah sudut pandang, entah kenapa hampir setiap malam Melida selalu dikejar oleh monster Lycanthrope. Menyimpulkan keadaan bahwa monster Lycanthrope berasal dari Lord Modriv atau sang kakek bertujuan memaksa Melida untuk membangkitkan mana. Tapi hal itu sia-sia karena hingga detik ini energi mana masih belum bangkit. Melihat Melida, Kufa dibuat heran kenapa tidak meminta pertolongan kepada para penjaga. Kemudian Melida bergumam jika dia sampai meminta tolong sama saja mengakui atau mempertegas bahwa Melida bukan anak dari Fergus Angel, ayahnya. Alasan Melida bisa bertahan hingga detik ini karena dia ingin mengikuti turnamen Crash Legion untuk membuktikan bahwa Melida adalah anak kandung dari Fergus Angel. Muak melihat takdir yang sangat kejam, Kufa langsung meratakan Lycanthrope NPC. Melihat kemampuan Kufa, Melida dibuat kagum. Sebaliknya, Kufa juga dibuat kagum karena Melida bisa bertahan dari cacian, hinaan, dan perilaku buruk yang terjadi pada dirinya. Jika saja Melida ingin mengambil resiko, Kufa memiliki cara khusus untuk membangkitkan energi mana secara paksa. Begitu terjadi kesepakatan, Kufa segera memberikan cairan khusus kepada Melida. Seketika itu juga Melida terjatuh ke dalam lautan kehampaan. Dan benar saja, setelah melakukan ritual kali ini Melida benar-benar bisa mengendalikan mana. Tanpa Melida ketahui, bahaya yang mengerikan sedang menanti mereka berdua. Jika saja White Knight atau Lord Modriv mengetahui bahwa Melida bukan keturunan dari keluarga Angel, maka cepat atau lambat Melida akan dimusnahkan. Di saat bersamaan, dikarenakan menyembunyikan informasi bahkan sampai memanipulasi mana, maka Kufa akan dibunuh atas dasar pengkhianatan. Waduh. Nah, dikarenakan Kufa menggunakan cairan khusus atau potion untuk membangkitkan mana, maka ia harus mengecek tubuh Melida secara berkala untuk memastikan ada kendala atau tidak. Sembari melakukan pengecekan, Kufa memberitahu bahwa kelas milik Melida bukanlah paladin melainkan samurai sama seperti Kufa. Walau pada awalnya terkejut, namun Melida tidak masalah karena ia memiliki kelas yang sama seperti Kufa. Memegang sebuah kepercayaan yakni pura-pura lemah aslinya Raja Iblis, Kufa memberi perintah kepada Melida untuk menyembunyikan kekuatan sejati hingga hari turnamen tiba.
tiba. Selain aliran mana belum stabil, Kufa ingin menyaksikan perjalanan Melida di mana orang yang selalu dianggap remeh tiba-tiba bisa mengendalikan mana. Seperti hari-hari biasa, Nerva selalu membuli Melida, menganggap bahwa Melida sebagai orang gagal karena tidak bisa mengendalikan mana. Pulang dari akademi, mereka bertemu dengan Rossetti dan juga Elise. Secara mengejutkan, meski digambarkan dengan wanita periang, Rossetti merupakan pemenang Crash Legion di mana kekuatannya tidak boleh dipandang sebelah mata. Berhubung murid sama-sama berasal dari keluarga Angel, Rossetti berharap agar ia bisa menjalin hubungan dekat dengan Kufa. Sial, harapan langsung pupus karena meski sama-sama berasal dari keluarga Angel, tapi Melida dan Elise merupakan seorang rival. Hingga tak terasa, hari turnamen pun kini telah tiba. Berhubung baru pertama kali mengikuti turnamen membuat Melida merasa resah, gugup, dan gelisah di saat bersamaan. Hal itu semakin diperparah ketika Nerva merendahkan Melida dengan berkata percuma mengikuti turnamen kalau tidak bisa mengendalikan mana. Lah ya juga ya. Merasa muak dengan sikap Nerva, menggunakan nada sopan Kufa segera memberi paham. Alih-alih merasa takut, justru emosi Nerva semakin menjadi menganggap bahwa Kufa merupakan guru yang tidak berguna. Secara mengejutkan, meski selalu diam ketika diejek atau direndahkan, Melida tanpa sadar marah kepada Nerva karena telah merendahkan Kufa. Tak lama setelah itu, pertandingan turnamen pun akan segera dimulai. Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa Melida mengikuti turnamen padahal tidak memiliki energi mana. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu kepala sekolah memberi aba-aba bertanda pertempuran telah dimulai. Semua orang dibuat terkejut kenapa Melida bisa mengendalikan mana. Nerva terkejut, temannya terkejut, ayahnya terkejut, kakeknya terkejut, bahkan Rossetti juga ikut terkejut. Kalian terkejut gak? Walau begitu, tidak mengubah keadaan bahwa kekuatan milik Nerva sangatlah brutal. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran sengit antara Nerva melawan Melida. Meski pada awalnya terpojok, menggunakan teknik rahasia milik Kufa bernama Winfang membuat Melida mampu mengeliminasi Nerva. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya turnamen dimenangkan oleh tim milik Melida. Merasa gembira dengan kemenangan pertamanya, Melida segera lari ke dalam pelukan Kufa. Tak lama setelah itu, terlihat Fergus Angel selaku ayahnya Melida yang sedang dalam perjalanan pulang. Alih-alih merasa senang karena anaknya menang, Fergus berkata jangan terlalu bersemangat hanya karena memenangkan satu pertandingan. Seolah berkata bahwa Fergus masih menganggap Melida bukanlah anak kandungnya. Mengejutkan, di sela-sela merasa sakit hati, Nerva datang untuk mengembalikan buku serta meminta maaf kepada Melida. Berhubung festival Circle Night akan diselenggarakan 2 hari lagi, Melida meminta Kufa untuk berdansa pada puncak acara. Sayang bahwa Kufa harus kembali ke Holy Monarch untuk memberi laporan mengenai pekerjaan. Namun Kufa berjanji pada hari kedua akan kembali mengajak Melida untuk berdansa. Di sisi lain, Elise sangat menantikan festival karena bisa menggunakan seragam yang sama seperti Melida. Sial, semua itu langsung hancur karena maid bernama Othello berkata bahwa Elise harus menggunakan seragam yang berbeda dengan yang lain. Walau sebagian murid dibuat kagum melihat seragam, namun tak sedikit juga yang mengecam Elise menganggap bahwa tujuan Elise untuk menunjukkan kesenjangan sosial. Seragam orang kaya nih bos. Tidak kuat mendengar kecaman, Elise segera menangis dan bergumam bahwa ia ingin menggunakan seragam yang sama seperti Melida. Secara mengejutkan, di tengah-tengah keputusasaan, William datang untuk menangkap Elise dan juga Melida. Tersadar dari pingsan, Melida mendapati dirinya berada pada bangunan. Melihat William, Melida dibuat sadar bahwa William adalah Lycanthrope, lebih tepatnya manusia setengah Lycanthrope. Terinspirasi dari anime Tokyo Ghoul, William akan melakukan transplantasi tubuh Elise ke tubuh Melida menjadikannya sebagai paladin sejati. Entah siapa yang memberikan perintah, namun kemungkinan besar pelaku adalah keluarga bangsawan. Dikarenakan mana tersegel, Melida menghancurkan tengkorak dan segera pergi membawa Elise. Berkat pelajaran dan pengetahuan dari Kufa, membuat Melida mampu membuat senjata menggunakan artefak perhiasan. Sial bahwa hal itu belum cukup untuk lari dari kejaran William.
Secara mengejutkan, dikala terpojok tiba-tiba kekuatan Melida dan Elise saling beresonansi membuat William sadar bahwa Melida memiliki darah yang sama dengan Elise. Berhubung jika dibiarkan akan berbahaya, tidak memberi pilihan lain bagi William untuk memusnahkan mereka berdua. Tepat ketika William ingin membunuh Melida, terdapat Kufa dan Rossetti yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Mengingat Rossetti merupakan pemenang Crash Legion, tak butuh waktu lama baginya untuk meratakan Lycanthrope NPC. Sementara Rossetti bertarung, Kufa segera pergi ke tempat William berada. Sadar bahwa Kufa adalah lawan yang tidak boleh dianggap remeh, William mengeluarkan kartu andalan dengan menginjeksi bola hitam menjadikannya sebagai Lycanthrope bernama Chimera. Tercatat dalam sejarah, belum terdapat manusia yang mampu mengalahkan monster Chimera. Memegang sebuah kepercayaan yakni ora gelut ora semal, terjadi pertempuran berat sebelah antara William dan Chimera dalam melawan Kufa. Walau pada awalnya terpojok, berkat William menyegel mana serta bantuan dari Chimera, kali ini ia berhasil memenangkan pertandingan. Berpikir Chimera telah memakan Kufa, pada kenyataannya tubuh Chimera hancur terkena serangan dari Kufa. Walau mana telah tersegel, tapi hal itu tidak berarti apa-apa karena Kufa adalah vampir selaku Lycanthrope terkuat. Alih-alih membunuh William, justru Kufa mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga, berkat William, Kufa berhasil mengkonfirmasi bahwa Melida memang keturunan asli dari keluarga Angel. Hal itu dibuktikan dengan resonansi kekuatan antara Melida dan juga Elise. Sebelum pergi, William berkata, jika saja Melida berhasil membangkitkan kekuatan sejati, bukankah Kufa akan berada dalam bahaya? Sebab Lycanthrope adalah musuh alami bagi umat manusia. Walau begitu, Kufa tidak keberatan jika pada akhirnya dirinya akan terbunuh oleh muridnya sendiri, Melida. Menepati janji di hari terakhir, Kufa mengajak Melida untuk berdansa. Mengejutkan, sebelum berdansa Melida berkata bahwa ia ingin hidup selamanya bersama Kufa. Walau saat ini dia belum pantas, tapi Melida akan berusaha menjadi wanita yang layak untuk Kufa. Bukan sebagai seorang murid, melainkan sebagai wanita pendamping hidup, lebih tepatnya seorang istri. Waduh. Di sisi lain, melihat laporan aneh membuat ketua guild White Knight curiga apakah Kufa menyembunyikan suatu rahasia. Dalam rangka mencari tahu kebenaran, ketua guild mengutus Madia untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai Kufa. Jika saja Kufa terbukti menyembunyikan sesuatu atau berkhianat, maka Madia diizinkan untuk membunuh Kufa. Oh yolo. Semenjak insiden penculikan, kini hubungan antara Elise dan Melida jauh lebih dekat. Tidak hanya mereka berdua saja, karena Rossetti juga berusaha untuk semakin dekat dengan Kufa. Mengingat Elise dan Melida adalah rival, sebagai seorang guru mereka tidak boleh menjalin hubungan di luar batas. Terlebih, Otello selaku maid tidak suka akan kedekatan antara Melida dan juga Elise. Sesampai di akademi, kepala sekolah mengumumkan bahwa sebentar lagi turnamen Battle Royale bernama Luna Lumiere akan segera dimulai. Bagi mereka yang memenangkan pertandingan, maka akan mendapatkan gelar sebagai Dewi Bulan selaku Luna Lumiere. Sesuai tradisi, pada turnamen kali ini juga melibatkan sekolah lain. Secara mengejutkan, ketika gelas kaca dibuka tertulis bahwa perwakilan akademi adalah Melida dan juga Elise. Walau wajah para murid menunjukkan penolakan, namun keputusan cermin ajaib bersifat mutlak. Berdasarkan peraturan, masing-masing perwakilan akan membentuk tim yang berisikan 3 anggota. Tidak disangka-sangka, Nerva yang suka membuli kini ingin bergabung ke dalam tim milik Melida. Aku juga mau. Wanita ini bernama Shenva. Sebelum turnamen dimulai, mereka semua berlatih keras untuk menaikkan kekuatan. Dikala beristirahat, terdapat waifu maksudnya wanita misterius yang datang menghampiri Melida. Tidak diketahui siapa wanita itu, namun dia berkata jika ingin diakui maka Melida harus menunjukkan kekuatannya. Merasa janggal terkait kaca cermin, Kufa mendapati Otello yang sedang mengendap-endap. Secara singkat setelah melakukan interogasi, terungkap bahwa dalang dibalik perubahan nama pada kaca cermin tak lain dan tak bukan adalah Otello. Hal itu dia lakukan semata-mata agar Elise dan Melida saling bertarung, sehingga memperjelas bahwa pewaris keluarga Angel adalah
adalah Elise. Teringat kembali dengan wanita misterius, Melida berkata jika ia berhasil mengalahkan Elise maka Othello tidak boleh ikut campur urusan keluarga, lebih tepatnya hubungan antara Elise dan juga Melida. Dikala hari menjadi malam, ketika keluar dari kamar Melida, Kufa mendapati origami burung hitam. Sadar bahwa itu adalah sebuah pesan, Kufa segera pergi menuju ke hutan. Dan benar saja, burung itu berasal dari Madia selaku salah satu anggota dari guild bernama White Knight. Melakukan interogasi, Madia berspekulasi bahwa Kufa sedang menyembunyikan suatu informasi. Tidak diberi pilihan lain bagi Kufa untuk membungkam Madia dengan cara baku hantam. Sial, tanpa kekuatan sejati Kufa tidak mampu menumbangkan Madia. Walau dibantu oleh Rossetti sekalipun tidak mengubah keadaan bahwa Madia jauh di atas mereka berdua. Berhubung para penjaga mulai berdatangan, Kufa membiarkan Madia untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, jika Madia tertangkap maka identitas Kufa sebagai manusia Lakanstrop juga akan terungkap. Di waktu yang sama ketika terjadi keributan, Elise datang ke tempat Melida untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Menuju ke inti pembahasan, pada pertandingan Luna Lumiere, Elise berniat untuk sengaja mengalah. Selain menganggap Melida lemah, Elise mengalah karena ia ingin satu tim dengan Melida pada masa depan. Walau niatnya baik, namun Melida merasa sedikit kesal karena dianggap remeh oleh saudaranya sendiri, Elise. Dikarenakan Madia diberi misi untuk memusnahkan Melida, Kufa dan Rossetti meminta kepala sekolah untuk menghentikan pertandingan sementara waktu. Sayang bahwa pertandingan tidak boleh ditunda apalagi dihentikan. Beberapa hari sebelum turnamen, teringat dengan perkataan Elise membuat suasana hati Melida menjadi gelisah. Beruntung tak lama setelah itu Nerva dan Shenva memberi semangat kepada Melida. Sebelum turnamen dimulai mereka memanfaatkan waktu untuk latihan. Hingga tak terasa pertandingan turnamen akan segera dilaksanakan. Mulai dari sinilah sudut pandang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Sementara pertandingan turnamen dimulai, Kufa memutuskan untuk berpatroli di area sekitar. Alih-alih menemukan Madia, Kufa mendapati wanita misterius yang sedang mengamati pertandingan. Mengira bahwa dia adalah salah satu utusan, tak disangka-sangka dia adalah Mule Lamor selaku putri dari keluarga bangsawan bernama Lamor. Tujuan dia mengamati pertandingan semata-mata murni untuk melakukan penelitian, bukan untuk membuat keributan. Di saat yang sama terdengar suara teriakan yang berasal dari area pertandingan. Tidak ingin Melida atau calon istri kenapa-napa, setelah meminta maaf Kufa segera pergi ke tempat Melida berada. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, begitu pertandingan dimulai mereka segera memasang kuda-kuda untuk melakukan pertarungan. Seperti tujuan awal bahwa Melida ingin Bion melawan Elise untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Sial, kelas Paladin bukanlah omong kosong belaka karena Elise mampu memojokkan Melida bermodalkan satu kali tebasan saja. Meski begitu tidak mematahkan semangat Melida untuk mengalahkan Elise. Tek secara singkat dengan menggunakan teknik rahasia milik Kufa, untuk yang pertama kalinya Elise merasakan sebuah kekalahan. Mengira bahwa semua telah berakhir, tak lama setelah itu Nerva datang untuk membunuh Melida. Lebih tepatnya Madia yang menyamar sebagai Nerva. Bagaimanapun juga Guild White Knight mendapatkan misi untuk menyingkirkan Melida bila mana terbukti bukan anak kandung dari keluarga Angel. Tepat ketika Madia ingin membunuh Melida, tibalah Kufa yang datang untuk baku hantam. Wow, aneh, alih-alih terjadi pertempuran hebat, Kufa justru memberi surat untuk diberikan kepada ketua guild. Pada surat tersebut berisikan bukti bahwa Melida adalah anak kandung dari keluarga Angel, sehingga Madia tidak akan dihukum karena gagal menyingkirkan Melida. Pada akhirnya gelar Dewi Bulan diperoleh oleh Keira selaku murid sekolah sebelah. Seolah semua masalah telah selesai, namun Kufa dibuat heran kenapa Othello yang tidak bisa mengendalikan mana bisa mengubah nama pada kaca cermin. Menandakan bahwa terdapat pihak lain yang membantu Othello, lebih tepatnya menjadikan Othello sebagai boneka.
Terlepas dari semua itu, berhubung Melida telah membuktikan kekuatannya, maka pada pertandingan selanjutnya ia diperbolehkan untuk satu tim dengan Elise. Dalam rangka mengumpulkan informasi, Madia diberi misi untuk menjadi guru pada Akademi Sihir. Pada dunia mimpi, Melida melihat kebakaran hebat serta seseorang yang tidak dikenal. Belum sempat melihat wajah orang itu, Melida segera dibangunkan oleh Kufa. Dikarenakan hari ini terdapat study tour pada kota Sanggarta, Melida segera mengemas barang bawaan miliknya. Aneh, di perjalanan terdapat seseorang misterius yang memberikan potion serta berkata bahwa potion hanya bisa digunakan kepada satu orang saja. Lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba Rossetti berkata bahwa ia ingin menikah dengan Kufa. Bejir, bukan tanpa sebab Rossetti ingin menikah dengan Kufa semata-mata agar ayahnya tidak menikahkannya dengan laki-laki random, ya semacam pernikahan palsu, tapi kalau beneran juga nggak apa-apa. Dalam rangka mendalami peran sebagai seorang istri, kini Rossetti bersikap sangat agresif. Seketika itu juga membuat Melida merasa cemburu karena seharusnya istri Kufa adalah Melida. Tak lama setelah itu terdapat om-om random yang datang untuk mengikuti study tour. Bukan om-om biasa karena dia adalah Om Yanto selaku ayahnya Rossetti. Agar tidak dijodohkan dengan pria random, Rossetti berkata bahwa pria yang berada di sampingnya adalah calon suaminya. Secara mengejutkan, melihat wajah Kufa membuat Om Yanto teringat kembali dengan insiden mengerikan tepat 7 tahun yang lalu. Sebuah insiden di mana rumah terbakar dan banyak korban jiwa, di mana dalang atau pelaku adalah anak kecil berambut putih. Melihat ekspresi Kufa yang sedikit terganggu, membuat Melida penasaran apakah Kufa memiliki hubungan dengan insiden 7 tahun yang lalu. Daripada penasaran, alangkah baiknya Melida bertanya kepada Kufa secara langsung. Sial, di perjalanan terdengar suara teriakan dari murid yang kini pingsan akibat mana tersedot habis. Dalam rangka mencari tahu pelaku, Om Yanto melakukan sebuah ritual khusus. Berdasarkan ritual, Om Yanto berkata bahwa pelaku memiliki aura mana berwarna biru. Sedangkan mana berwarna biru hanya dimiliki oleh Kufa seorang. Di sepanjang perjalanan, Om Yanto berkata bahwa kota Sanggarta merupakan kota penelitian dan juga uji coba. Mendengar suara bisikan misterius, Melida berusaha untuk menyusuri sumber suara itu. Aneh, menelusuri lebih lanjut, Melida dicegah oleh Kufa, diperparah ketika Om Yanto berkata bahwa tempat itu adalah mystery spot di mana tempat yang sangat berbahaya. Tidak berhenti sampai di situ saja, calon suami dari Rossetti memberi kabar bahwa di kota terdapat seseorang yang sedang kerasukan. Dalam rangka memberikan penyelamatan, Om Yanto segera memerintahkan penjaga untuk membunuh orang itu. Jika tidak, maka malapetaka akan datang menghampiri kota Sanggarta. Seperti biasa ketika pulang kampung, Rossetti selalu pergi ke gereja untuk menyapa anak-anak panti asuhan. Tak lupa juga Rossetti memperkenalkan Kufa sebagai calon suaminya. Dikarenakan Kufa menghabiskan setengah hari bersama Rossetti, membuat hati Melida terbakar oleh api cemburu. Menenangkan pujaan hati, Kufa segera mengajak Melida untuk pergi ke suatu tempat rahasia. Tempat tersebut yakni salah satu dari banyaknya misteri spot. Bertanya kenapa Kufa bisa tahu tempat rahasia, dia menjawab bahwa dahulu kala pernah mendapatkan misi pada kota Sanggarta. Dirasa sudah cukup puas, mereka segera pergi ke penginapan untuk beristirahat. Secara mengejutkan, di dalam mimpi Melida melihat seseorang yang ingin menghisap darah. Hal itu semakin diperparah bahwa anak-anak panti asuhan pingsan akibat darah dihisap. Berdasarkan beberapa saksi bahwa pelaku memiliki aura mana berwarna biru. Padahal mana berwarna biru identik dengan aura mana milik Kufa. Di titik ini semua murid bertanya-tanya apakah Kufa adalah dalang di balik semua ini. Tidak kuat melihat Kufa terus disalahkan, Melida ingin mencari informasi untuk membuktikan bahwa Kufa tidak bersalah. Berhubung Madia dititipi pesan untuk melindungi Melida ketika Kufa tidak ada, kali ini ia akan membantu Melida untuk mencari barang bukti.
Tek, setelah mencari informasi ke sana kemari, mereka pun berakhir pada gubuk tua salah satu dari misteri spot. Menelusuri lebih lanjut, mereka mendapati pada gubuk terdapat mayat yang telah dijadikan subjek uji coba. Di antara mayat itu terdapat penduduk yang belum lama ini dieksekusi. Menyimpulkan keadaan kemungkinan besar bahwa pelaku atau dalang dibalik semua ini adalah Om Yanto. Lagi-lagi Melida mendengar suara bisikan misterius yang ingin menghisap darah. Sadar bahwa bisikan bertanda malapetaka, Melida segera kembali ke ibu kota. Dan benar saja, kali ini korban adalah Rossetti dan juga Elise. Beruntung untuk Elise hanyalah pingsan, namun sayang untuk Rossetti kini telah meninggal dunia. Tidak ingin tragedi menimpa anaknya, Om Yanto akan mencari cara untuk membangkitkan Rossetti. Di titik ini, para penjaga dan Om Yanto semakin curiga bahwa Kufa adalah pelaku. Selain aura mana berwarna biru, saat ini keberadaan Kufa tidak diketahui seolah dia sedang bersembunyi. Tidak diberi pilihan lain bagi para penjaga menangkap Melida untuk dijadikan umpan agar Kufa menampakkan diri. Beruntung di tengah-tengah kekacauan, Senva akan mengulur waktu agar Melida bisa melarikan diri. Setelah berlari ke sana kemari, pada akhirnya Melida berhasil sampai ke misteri spot tempat pertama yang ia kunjungi. Tak perlu berpikir panjang, Melida segera menghancurkan batu sebagai penghalang. Menelusuri lebih dalam, Melida melihat tengkorak dan berakhir pada ruangan bawah tanah. Membaca buku catatan, terungkap dengan jelas bahwa mayat dan fenomena kerasukan disebabkan oleh Om Yanto. Hal itu Om Yanto lakukan untuk melakukan eksperimen mencari cara untuk menyembuhkan istrinya, Carmilla. Lagi-lagi Melida mendengar bisikan misterius dibarengi dengan kemunculan Rossetti yang memiliki aura mana berwarna biru. Dari sini semua telah terjawab bahwa pelaku penghisap darah adalah Rossetti. Tepat ketika Rossetti ingin menghisap darah, terdapat Kufa yang datang untuk menghentikannya. Akibat terjadi resonansi kekuatan membangkitkan kekuatan sejati pada tubuh milik Kufa. Di saat yang sama melihat Lakenstorp terkuat, seketika membuat Melida terkejut mengetahui bahwa Kufa adalah vampir. Alih-alih ketakutan, justru Melida berkata bahwa ia suka dengan rambut perak milik Kufa. Tidak peduli jika umat manusia memusuhi Kufa, namun Melida akan selalu berada di sisi Kufa. Membuktikan perkataannya, tanpa keraguan sedikit pun Melida segera menyosor Kufa. Waduh, lantas kenapa Rossetti menjadi vampir? Jadi gini nih. Tepat 7 tahun yang lalu, akibat gagal melakukan eksperimen memakan banyak korban jiwa pada panti asuhan. Beberapa di antara mereka terdapat Kufa dan juga Rossetti. Tak disangka-sangka bahwa Kufa adalah Lakenstorp, lebih tepatnya manusia setengah vampir. Di tengah terjadi malapetaka, Ketua White Knight bertarung dengan Nakua selaku monster laba-laba sekaligus orang yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berhasil memusnahkan Nakua. Tidak ingin Rossetti meninggal, memaksa Kufa menjadikan Rossetti sebagai vampir. Agar di masa depan tidak haus darah, Kufa menggunakan kemampuan manipulasi ingatan seolah Rossetti adalah manusia biasa. Walau keberadaan Kufa akan dilupakan, setidaknya dia bisa melihat Rossetti hidup bahagia. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Kufa bergabung ke dalam organisasi bernama White Knight. Tujuannya cuma satu, yakni melindungi Rossetti dari bayang-bayang. Penyebab Rossetti lepas kendali yakni dikarenakan segel ingatan mulai melemah serta dipengaruhi oleh Nakua. Yup, hingga detik ini Nakua belum mati, malah dia bekerja sama dengan Om Yanto. Selain itu, alasan Om Yanto menjodohkan Rossetti dengan pria NPC semata-mata untuk meningkatkan pengaruh sosial di kota Sangarta agar Om Yanto bisa menjalankan berbagai macam eksperimen. Dikarenakan Rossetti telah berubah menjadi vampir serta terdapat pengaruh dari Nakua, akan sangat berbahaya jika Kufa melakukan kontak langsung dengan Rossetti. Untuk itu, dalam rangka membantu calon suami, Melida akan melepaskan Rossetti dari pengaruh kendali pikiran milik Nakua. Sial, kata-kata biasa tidak mampu untuk mendistorsi sihir kendali pikiran. Tidak diberi pilihan lain bagi Melida untuk berkata bahwa ia telah menyosor Kufa sebanyak 20 kali. Di detik itu juga sihir manipulasi hilang, bahkan Rossetti ingin baku hantam merasa marah karena Melida telah mencuri garis star. Dirasa tidak bisa menang, Nakua segera melarikan diri.
Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, Kufa segera melepas segel ingatan mengaktifkan kekuatan vampir milik Rossetti. Di saat yang sama, akibat resonansi kekuatan mengaktifkan kekuatan sejati milik Kufa selaku vampir legendaris. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka benar-benar berhasil memusnahkan Nakua. Mencegah Rossetti lepas kendali, memaksa Kufa untuk mengaktifkan segel ingatan untuk yang kedua kalinya. Meski Rossetti menolak dengan keras, namun Kufa tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Menuju ke sumber masalah, Kufa segera pergi ke tempat Om Yanto. Tanpa perlu banyak basa-basi, Kufa memberikan potion yang berasal dari seseorang misterius, lebih tepatnya ketua guild bernama White Knight. Seketika itu juga mengubah Carmilla yang sebelumnya manusia setengah Lakanstrop menjadi manusia seutuhnya. Pada akhirnya semua tuduhan yang diarahkan kepada Kufa berhasil dipatahkan. Bahkan Om Yanto juga mengaku bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Rossetti di sisi lain merasa bingung kenapa tidak memiliki ingatan ketika melakukan study tour pada kota Sanggarta. Dalam rangka memulihkan ingatan, Melida mempertegas ketika study tour ia telah menyosor Kufa sebanyak 20 kali. Anjas. Setelah beberapa waktu berlalu, kini reputasi Melida perlahan-lahan semakin membaik. Yang awalnya dibenci dan diremehkan karena tidak bisa mengendalikan mana, kini para murid mulai menghormatinya. Berhubung sertifikasi Vibragot sebentar lagi akan dimulai, kepala sekolah memberikan kesempatan bagi Elise dan Melida untuk turut berpartisipasi. Walau seharusnya Vibragot diikuti oleh murid kelas 2, namun berkat pencapaiannya mereka berdua boleh berpartisipasi. Sial, sepulang sekolah terdapat seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung Melida. Seketika itu juga reputasi yang dibangun langsung hancur karena terdapat isu bahwa Melida bukan anak kandung dari keluarga Angel. Seperti biasa, hampir setiap hari Kufa selalu melakukan pengecekan pada tubuh Melida. Terusik dengan perkataan orang yang mengaku sebagai ayah kandung, Kufa memberi saran untuk mengikuti sertifikasi pada Vibragot. Walau ujian terbilang sulit dan sangat berbahaya, namun jika berhasil maka Melida akan mendapatkan pengakuan serta sebagai bukti bahwa ia mewarisi darah dari keluarga Angel. Terlebih jika berhasil menyelesaikan ujian, maka Kufa akan mengabulkan satu permintaan dari Melida apapun yang dia minta. Memanfaatkan kesempatan emas, tanpa pikir panjang Melida setuju untuk menjalani ujian. Berpindah sudut pandang, rumor mengenai ayah kandung kini sudah sampai di telinga keluarga bangsawan. Tidak ingin Melida menjadi aib pada kota Flandor, para bangsawan sepakat untuk membuat Melida mengaku, lebih tepatnya memaksa Melida untuk berkata bahwa dia bukanlah anak kandung dari Fergus Angel. Merasa simpati melihat Melida membuat Salasha sedikit ragu untuk mengikuti taktik licik dari para bangsawan. Namun kegelisahan langsung menghilang ketika kakaknya bernama Sergei memberikan jimat berupa pena ajaib. Hingga tak terasa, hari ujian pun kini telah dimulai. Baik Elise, Melida, dan kakak kelas telah bersiap untuk menjalankan ujian sertifikasi Vibragot. Seolah belum cukup sial, tiba-tiba terdapat akar hitam yang menghancurkan kaca elevator, memisahkan Melida dan Elise dengan para murid. Belum berhenti sampai di situ saja, di perjalanan mencari jalan keluar, mereka berdua diserang oleh bayangan hitam. Secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya Elise dan Melida berhasil memusnahkan bayangan hitam. Sayang, tak lama setelah itu bayangan hitam muncul kembali dalam jumlah banyak. Untungnya saja terdapat Salasha dan Lamor yang datang untuk memusnahkan bayangan hitam. Berhubung sama-sama menjalani ujian sertifikasi Vibragot, mereka semua sepakat untuk mencari jalan keluar bersama. Sementara Melida dan Elise menjalani ujian, terdapat tamu spesial yang datang untuk bertemu Melida. Tamu tersebut adalah Fergus Angel selaku ayah Melida. Berhubung terdapat rumor bahwa Melida bukan anaknya, Fergus berniat untuk mengeluarkan Melida dari sekolah. Hal itu ia lakukan untuk melindungi darah murni dari keluarga bangsawan. Di sela-sela terjadi perdebatan panas, terdapat surat hitam dari guild bernama Grimvice. Surat tersebut berisikan ancaman bahwa mereka akan mengambil nyawa Melida dan juga Elise. Hoyolah.
berpindah sudut pandang. Walau pada surat ancaman hanya tertulis nama Melida dan juga Elise, nyatanya Guild Grimwise menyerang semua murid baik yang berada di perpustakaan maupun di akademi. Tidak diketahui apa tujuan asli, namun tersirat bahwa mereka ingin kehancuran bagi kaum bangsawan. Tepat ketika Necromancer membunuh kepala sekolah, tibalah Kufa yang datang untuk memberikan bala bantuan. Walau begitu, tidak terlalu mengubah keadaan karena orang yang mengendalikan adalah Shadow Monarchy bernama Sung Jinwoo. Di titik ini, Kufa tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan sejati. Walau dia akan diincar karena terbongkar identitasnya, paling tidak Kufa bisa menyelamatkan murid di akademi, lebih tepatnya Melida. Secara mengejutkan, belum sempat mengeluarkan kekuatan sejati, William datang untuk memberi bala bantuan. Padahal seharusnya Sung Jinwoo dan William adalah kawan, mengingat mereka berada pada guild yang sama, berkhianat. Tak lama setelah itu, datanglah ketua Guild White Knight yang meminta Kufa untuk menyelamatkan murid lain. Dari sini juga terjawab alasan William berkhianat karena ketua Guild White Knight memiliki potion yang mampu mengubah Lycanthrope menjadi manusia. William bisa tahu karena mendengar rumor tentang Carmilla selaku istri dari Om Yanto. Jika William bisa memberi informasi dan mau menjadi budak pada Guild White Knight, maka ketua guild akan memberi riset tentang cara untuk mengubah Lycanthrope menjadi manusia. Sementara di luar terjadi kekacauan hebat, Melida dan kawan-kawan berusaha untuk menyelesaikan segala ujian pada labirin perpustakaan. Tek, secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan segala rintangan yang ada. Sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan ujian, terdapat buku yang berisikan informasi seperti nama, kekuatan, hingga kelas masing-masing murid. Mengejutkan, tak lama setelah itu Salasha merebut buku Melida. Suasana semakin kacau ketika Lamor memerintahkan Salasha untuk mengembalikan buku, tapi justru ia malah merebut buku itu. Bingung gak lu? Begitu membuka buku, Lamor mengetahui bahwa kelas Melida adalah samurai, menjadikan buku sebagai bukti kuat bahwa Melida bukanlah anak kandung dari Fergus Angel. Dalam rangka mengungkap kebenaran, Lamor membawa buku itu untuk diberikan kepada kakaknya, Serge. Walau berada di pihak yang sama, namun Salasha menentang akan tindakan Lamor, merasa persahabatannya dengan Melida jauh lebih berharga. Sial, meski pada akhirnya Melida berhasil menangkap Lamor, namun justru hal itu adalah tujuan utama dari Lamor, membawa Melida ke dalam domain memanfaatkan kekuatan dari Sonoro Spear. Menuju ke babak penghakiman, terlihat banyak bangsawan yang turut berpartisipasi. Membaca buku profil, Serge memberitahu bahwa kelas Melida adalah samurai. Tentunya mendengar akan hal itu membuat para bangsawan yakin bahwa Melida bukanlah anak kandung dari Fergus Angel. Sebab garis keturunan Fergus atau keluarga Angel menyandang kelas sebagai paladin. Ini kenapa kok samurai? Bacot, ngen! Melida berkata bahwa ibunya tidak selingkuh dengan tukang kebun dan dia adalah anak kandung dari Fergus Angel. Berhubung kata-kata sudah tidak mempan, Serge berkata bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam. Untuk itu, dia menyuruh Salasha selaku salah satu ksatria dari keluarga bangsawan. Melihat pertempuran brutal, Serge dan para bangsawan dibuat heran kenapa kekuatan Melida bisa seimbang dengan Salasha. Semakin dikejutkan karena pertandingan berakhir dimenangkan oleh Melida. Seolah belum cukup puas, Serge menggunakan pena ajaib untuk memicu terjadinya bencana Dark Tide. Tak butuh waktu lama bagi Dark Tide untuk memakan habis area bahkan para bangsawan. Mengejutkan, salah satu dari bangsawan adalah Othello selaku maid pribadi milik Elise. Begitu para bangsawan telah dievakuasi, muncul seseorang misterius yang sempat mengaku sebagai ayah kandung dari Melida. Sayang, akibat dibantu oleh Dark Tide, seseorang misterius tidaklah terkalahkan. Untungnya saja, tak lama setelah itu Kufa datang untuk ikut bertarung. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran sengit antara Melida dan Kufa melawan seseorang misterius. Secara singkat, dengan kekuatan cinta, pada akhirnya mereka berdua berhasil memusnahkan avatar dari seseorang misterius. Alih-alih menyimpan barang bukti, Lamor membuang buku profil milik Melida ke dalam Dark Tide. Bagaimanapun juga, tujuan awal dari Lamor yakni membuat skenario di mana Melida membuktikan kekuatannya di depan para bangsawan.
Berkat pembuktian kekuatan, beberapa bangsawan mulai percaya bahwa Melida adalah anak kandung dari Fergus Angel. Tidak berhenti sampai di situ saja, Fergus juga berkata bahwa nenek moyang keluarga Angel juga ada yang menyandang kelas samurai. Secara tidak langsung, Fergus berkata bahwa Melida adalah anak kandungnya. Setelah melalui berbagai macam rintangan, kini reputasi Melida semakin membaik hingga di titik para bangsawan mulai menghormati Melida. Menepati janji, ketika Melida berhasil menyelesaikan ujian Vibragot, maka Kufa akan mengabulkan segala keinginan dari Melida. Keinginan tersebut bahwa Melida ingin menjadikan Kufa sebagai suaminya pada masa depan. Anjas.